Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kita kali ini, kita akan membahas tentang pertama, komponen penyusun ekosistem, kedua, interaksi dalam ekosistem, dan ketiga adalah pola interaksi makhluk hidup. Mari kita lihat komponen penyusun ekosistem. Penyusun ekosistem terdiri dari dua, yaitu pertama komponen biotik dan komponen abiotik, di mana komponen biotik adalah seluruh makhluk hidup yang terdapat pada lingkungan, sedangkan komponen abiotik merupakan komponen ekosistem berupa benda tak hidup yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis, yaitu adalah tumbuhan. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Yang tergolong konsumen ialah manusia dan hewan. Oleh karena itu, manusia dan hewan memperoleh makanan dari tumbuhan, sehingga disebut konsumen. Sedangkan ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah organisme atau makhluk hidup yang berfungsi menguraikan sampah atau sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Contohnya adalah bakteri dan jamur-jamur saprofit. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari cahaya matahari, udara, air, tanah, suhu, dan kelembapan. Mari kita lihat interaksi dalam ekosistem. Dalam ekosistem, terdapat interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik, di mana komponen biotik yang termasuk tumbuhan dan hewan sangat mempengaruhi komponen abiotik yang termasuk lingkungannya. Begitupun sebaliknya, lingkungan sangat mempengaruhi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Contohnya, cahaya matahari yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, cacing yang mempengaruhi kesuburan tanah, serta pengaruh kegiatan manusia terhadap perubahan lingkungan abiotik. Kedua adalah interaksi antar komponen biotik atau interaksi sesama makhluk hidup. Interaksi sesama makhluk hidup terjadi dikarenakan adanya kebutuhan energi satu sama lain. Kebutuhan ini akan mengakibatkan munculnya yang namanya rantai makanan, ada yang namanya jaring-jaring makanan, serta piramida makanan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari rantai makanan. Nah, di sini ada tumbuhan akan dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang, dan ketika mati, elang akan diuraikan oleh jamur dan bakteri. Rantai makanan adalah urutan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Pada dasarnya, semua makhluk hidup tidak hanya memakan satu jenis makanan saja, sehingga muncullah yang namanya jaring-jaring makanan. Nah, ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Nah, di sini ada tumbuhan itu dimakan oleh kambing, kelinci, tikus. Nah, kemudian kambing akan dimakan oleh serigala, dan serigala bukan hanya memakan kambing, tetapi dia juga bisa saja memakan kelinci. Kemudian serigala ini akan dimakan oleh singa. Kelinci dan tikus ini akan dimakan oleh kucing hutan. Nah, ini yang namanya jaring-jaring makanan. Karena adanya jaring-jaring makanan, maka muncullah yang namanya piramida makanan. Nah, piramida makanan ini merupakan gambaran perbandingan antara produsen, konsumen 1, dan konsumen 2. Pada piramida makanan, setiap tingkat makhluk hidup menempati tingkatan tertentu dari sumber makanan atau sumber energi. Berikut adalah pola interaksi makhluk hidup. Pola interaksi makhluk hidup terdiri dari netralisme, simbiosis, predasi, kompetisi, dan antibiosis. Netralisme adalah hubungan tidak saling mempengaruhi antar organisme yang satu dengan organisme lainnya.
di suatu ekosistem. Sedangkan simbiosis adalah interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga saling membentuk hubungan yang sangat khas. Terdapat 3 bentuk simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah hubungan antar serangga dan bunga. Ketika serangga hinggap pada bunga, serangga akan mendapatkan makanan berupa nektar. Keberadaan serangga akan membantu menempelnya serbuk sari pada kepala putik, sehingga terjadilah proses penyerbukan. Oleh karena itu, kedua organisme ini mendapatkan keuntungan satu sama lain. Kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Contohnya adalah tumbuhan dan katak. Katak akan berlindung di bawah daun ketika terjadi badai, sedangkan tumbuhan tidak mendapatkan kerugian dan tidak pula mendapatkan keuntungan ketika katak berlindung di bawah daunnya. Ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan dua jenis makhluk hidup yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan pihak lainnya akan dirugikan. Contohnya kutu yang ada pada kulit kepala manusia. Kutu akan memberikan kerugian karena kutu akan mengisap darah dan memberi rasa gatal pada kulit kepala manusia. Sedangkan kutu mendapatkan keuntungan berupa makanan dan tempat tinggal. Pola interaksi makhluk hidup berikutnya adalah predasi. Predasi adalah hubungan di mana makhluk hidup yang satu memakan makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup yang memangsa disebut pemangsa atau predator dan yang dimangsa disebut mangsa atau prey. Predasi bermanfaat dalam mengontrol populasi, contohnya harimau yang memangsa rusa. Berikutnya adalah kompetisi. Kompetisi merupakan pola interaksi antar organisme berupa persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang jumlahnya terbatas dan sama-sama dibutuhkan oleh dua makhluk hidup yang bersaing. Berikut adalah antibiosis. Antibiosis merupakan hubungan antara dua jenis makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.